Kita buka datanya kelas E ini. Setahu saya sih pekan lalu kita sudah selesaikan semua ya. Kelas E. Yang belum selesai itu justru kelas B, seingat saya. Jadi saya cari dulu buku. Mana dia? Oh, itu. Oke, teman-teman sekalian, kita lihat dulu ledgernya, buku besar, daftar transaksinya. Kita lihat yang bulan Maret. Eh, kenapa tidak ada Maret? Sampai mana yang lalu, Kadek? Memang belum pi ya? Oh, atau jangan-jangan kelas... Sampai bulan Februari, Pak. Oh, bulan 2 Pak. Februari. Masih masuk. Berar- Berarti yang saya ingat itu yang kelas A. Ya, oke, oke, oke. Saya pikir kelas A ini sudah selesai. Berarti yang saya ingat tadi itu adalah kelas A. Oke deh, teman-teman sekalian. Oh, ini juga tidak kelihatan. Oke, kita tutup saja dulu. Teman-teman sekalian, kalau kita sudah sampai di kelas di eh, pembelian belum ya? Transaksi Belum akurat Pak. yang pembelian belum di. Kita lihat dulu terakhir penjualannya. Ini juga saya tidak belum lihat caranya teman-teman sekalian untuk menampilkan transaksi yang lebih dari 1 bulan ya. 20 Februari. Oke, baik teman-teman sekalian, yang terakhir ini adalah 20 Februari. Setelah 20 Februari ini ada satu lagi transaksi sebenarnya di halaman 228, yakni mencatat transaksi dengan penerimaan penjualan ya. Sini contoh kasusnya adalah pada tanggal 2 Maret 2011 perusahaan menerima pelunasan dari
Andi Setiawan atas transaksi penjualan tanggal 12 Februari, yakni 2.600.000 rupiah, sudah termasuk PPN. Ya, ini kita coba record di penerimaan penjualan ya. Sorry. Oke. eh, kita bayar piutang atau kita catat pembayaran piutangnya Andi Setiawan. Kita ambil daftar piutang, teman-teman sekalian, yang tanggal 2 Maret, 2 Maret, 20, 12 Februari ya. 12 Februari, 12 Februari yang ini ya. 2.600.000. Kita klik dua kali, dibayarnya menggunakan bank. Iya bank. Diterima melalui rekening bank Saudara Andi Setiawan tertanggal 2 Maret 2011. Kita tulis totalnya 2.600.000. Penerimaan atas pada 2 Maret 12 Februari 2012 ya, keterangannya penerimaan atas penjualan satu unit Core i7 dari Andi Setiawan pada tanggal 12 Februari 2011 ya. Kemudian apa ini bisa berubah ya? Oh, tunggu. Ini saldonya sisa 2.600.000. Kemudian total jumlah bayarnya harus diubah di bawah dulu karena ini kembali tadi berubah 4 juta ya, teman-teman sekalian. Berarti harus diubah di bawah. Ah, itu. Ah, ets. Seperti ini ya, teman-teman sekalian. Tadi itu saya keliru karena langsung mengubah di menu pembayaran utang. Tunggu saya admit dulu nih yang baru bergabung. Padahal sebenarnya harusnya diubah di bawah sini ya. Nanti jumlah penerimaannya itu akan otomatis menyesuaikan. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Kemudian kita rekam transaksi ini. Kita sudah pastikan tanggalnya 2 Maret 2011. Jumlahnya 2.600.000. Oh, Jumriani ini pasti jaringannya beberapa kali sudah diadmit, ini keluar terus. Kemudian teman-teman sekalian, ini nomor invoice-nya, tanggal invoice 12 Februari, jumlahnya 2.600.000, kita bayar 2.600.000. Kemudian kita klik rekam ya. Penjelasan tindakan harap beri penjelasan mengapa transaksi. Oh, bentar. Tapi ini pembayaran piutang, Dek. Apanya tadi? Oh, mungkin karena perubahan jumlah pembayarannya ya. Harus ada alasannya tadi, teman-teman sekalian. Padahal ini kita sudah masuk di menu pembayaran piutang. Ya, kita konfirmasi saja tadi keterangannya itu pelunasan.
kemudian kita posting. Ya, kembali ke menu utama. Ini kalau di ini harusnya sudah lunas ya. Yang di atas ini teman-teman sekalian, kita klik update, maka itu sudah hilang ya. Oke, baik. Em, Sekarang kita beralih ya, kita belajar untuk mencatat transaksi pembelian ya, teman-teman sekalian. Sekali lagi ini transaksi yang kita input ini sebenarnya adalah transaksi untuk akurat, tetapi karena modul di akuratnya tidak terlalu lengkap, maka kita coba input transaksi untuk sorry, yang saya maksud tadi itu karena di modulnya Zahir tidak lengkap, maka kita input ini transaksi yang ada di akurat ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita sudah harus berpindah ke halaman 230, yakni mencatat transaksi pembeliannya. Di situ ada tanggal 4 Maret 2011, perusahaan membeli 2 unit notebook Core i7 kepada pemasok CP Citra Angkasa seharga 5.250.000 yang belum termasuk PPN. Ya, kita tutup yang ini. Kemudian kita pindah ke menu pembelian ya, teman-teman sekalian. Kita buka faktur pembelian, ini invoice, kemudian kita klik tambah, kita pilih nama pemasoknya, CP Citra Angkasa, nomor pembeliannya biarkan seperti itu, nomor ordernya kosongkan, tanggal fakturnya 4 Maret 2011, keterangannya adalah pembelian 2 unit Core i7 CV Citra Angkasa. Ya, ini kita tidak bisa terlalu panjang karena memang space untuk menambahkan keterangannya agak terbatas, teman-teman sekalian. Kemudian kita ambil daftar barangnya, kita pilih Core i7, diterima, diterimanya ini 2 unit, harganya 5250. Kemudian pajaknya kita masukkan value add sehingga dia ada penambahan 10% ya. Jadi 11.550. Saya cek di modul dulu 11.550 ya sudah benar. Kemudian tanggal pengirimannya di bawah sini teman-teman sekalian kita samakan saja 4 Maret 2011. Kemudian kita rekam ya. Cukup ya. Tanggal faktur, keterangannya, nama pemasok oke. Kita rekam. Ya, kemudian karena ini pembeliannya langsung dilunasi, teman-teman sekalian, sesuai modulnya akurat ini, maka saya cek dulu. Ya, maka kita bisa masuk langsung membayar pemasok ya. Nah, kita langsung ke pembayaran utang usaha. Ini bergeser-bergeser menu saya, di kalau eh, penempatan kursornya tidak ini, dia jadi bergeser-bergeser padahal tidak diklik. Oke deh. Saya ulang teman-teman sekalian, saya klik pembayaran utang usaha ya, karena tadi invoice itu dia masuk ke utang ya. Jadi ketika kita input transaksi di melalui menu invoice,
maka dia otomatis akan membuat jurnal eh, pembelian barang dagang atau persediaan ya pada utang usaha. Nah, sekarang kita mau bayar utangnya, kita klik tambah, kemudian kita pilih akunnya menggunakan bank, ya bank sudah betul. Kemudian penerimanya kita pilih vendornya Citra Angkasa, tanggal pembayarannya juga 4 Maret 2011. Pembayaran atas pembelian 2 unit notebook Core i7 ya dari Citra Angkasa. Oke, kita cari invoice yang mau kita bayar itu teman-teman sekalian. Maka akan muncul invoice yang kita input tadi tertanggal 4 Maret ya. 11.500.000. Kita klik 2 kali. Ya, ini ada keterangan jumlah bayarnya berapa teman-teman sekalian. Kita kalau di modul akurat ini adalah langsung dibayarkan ya. 11.550.000. Oke. Kemudian kita klik rekam ya. Oke. Tanggal 4-nya selesai teman-teman sekalian. Ini kemudian kita catat lagi yang tanggal 7 Maret 2011. Tanggal 7 Maret 2011 perusahaan membeli 1 unit notebook Core 2 Duo kepada pemasok CP Citra Angkasa seharga 4 juta. Kemudian baru dibayar 3 juta rupiah dan sisanya akan dibayarkan di bulan depan ya. Kita kembali buka invoice-nya teman-teman sekalian. Kemudian kita isi kelengkapan invoice, nama pemasok. Karena belum menggunakan order, jadi kita kosongkan PO-nya. Tanggalnya 7 Maret. Keterangannya kita lengkapkan. 1 unit notebook Core 2 Duo atau dari CV Citra Angkasa. Kita ambil jenis barangnya teman-teman sekalian. Core 2 Duo. Kemudian diterima 1. PPN. Ya. Eh, Kemudian tampak di bawah sini dengan pajak jumlah terutangnya 4.400.000 ya. Coba saya cek di modulnya akurat 4.400.000 sudah betul teman-teman sekalian. Sekarang kita klik rekam ya. Kita pastikan tanggalnya, keterangannya. Oh ini tanggal pengirimannya ya, sorry. Kita tulis dengan tanggal yang sama yakni 7 Maret 2011.
saldonya total terutang itu 4.400.000, kemudian kita rekam ya. Ya. Kemudian karena ini sudah dibayar ya teman-teman sekalian, dibayarnya itu baru 3 juta rupiah. Sisanya dibayarkan bulan depan ya. Kemudian kita buka menu pembayaran utang. Kita klik tambah. Akun sumbernya menggunakan bank. Kemudian penerimanya adalah Citra Angkasa. Teman-teman sekalian, tanggal pembayaran 7 Maret 2011. Pembayaran atas pembelian 1 unit Core Duo. Ats. Ya, terhapus. Oh, ada Ji. 1 unit Core Duo. CV Citra Angkasa, kita cari invoice yang tadi. Ini invoice 002 teman-teman sekalian. Saldonya 4.400.000 jumlah piutang, tapi yang kita bayar baru mana dia? 3 juta rupiah ya. 123, 123. Oke. Ya. Jadi otomatis ini ya, kalau kita input jumlah yang dibayar nanti otomatis akan mengisi ke jumlah total yang akan dibayarkan di kolom atas ya. Kemudian ini kita rekam. Oke. Kita coba cek utang usaha ya. Kita cek. Jadi utang usaha yang muncul ini yakni utang usaha yang tersisa 1.400.000 karena tadi dibayar 3 juta ya teman-teman sekalian. Oke. Kemudian transaksi berikutnya adalah mencatat transaksi dengan formulir pesanan ya. Ini kita coba lagi meskipun modul yang kita gunakan ini akurat ya, teman-teman sekalian. Kita tutup dulu yang ini. Kemudian tanggal 10 Maret 2011 perusahaan memesan barang dari pemasok CP Citra Angkasa yakni 2 unit notebook Core i7 harganya 5.250.000 per unit dengan memberi uang muka 1 juta ditambah dengan PPN. Ya, kita coba. Kita order pembelian ya. Kita pilih order pembelian. Kita cari nama pemasoknya. Nomor PO-nya 001 ya. Ini kalau ada penawaran juga pakai nomor penawaran. Tertanggal 10 Maret. Eh, Ini kita lengkapkan pesanan, pembelian, 2 unit notebook for i7 ya, cukup ya. Kemudian teman-teman sekalian kita masukkan jenis barangnya Core i7 di ordernya 2. Harganya 5.250 sama ya. Kemudian ini term of payment nggak usah kita isi. Tanggal pengantarannya kita lihat tanggal pengantaran ya ini
12 Maretnya ya. Kita isi di sini 12 Maret 2011. Oke. Total terutang bersama pajak. Oh, belum pajaknya harus kita isi ya. PPN atau value add tax ya. Kemudian totalnya 11.550 ya. Kita rekam ini teman-teman sekalian. Tanggalnya sudah, keterangannya juga oke. Selanjutnya kita rekam ya. Oke. Kita kembali untuk membuka form uang muka pembelian teman-teman sekalian. Pindah dulu. Ya. Kita klik uang muka pembelian, tambah uang muka pembeliannya menggunakan kas kecil kalau coba kita lihat di modul. Eh, Bayaran kepada pemasok ini ya, masih menggunakan bank. Akun kasnya bank, kita pilih vendornya tadi, Citra Angkasa, kemudian uang mukanya sebesar, uang muka, mana dia? 1.100.000 dengan pajak ya, 1.100.000 dengan pajak. Oh, ada di kode pajaknya sini coba. Saya tulis kembali 1 juta saja. Nanti di sini kita pakai kode pajaknya PAT. Coba ya. Ya, coba seperti ini ya teman-teman sekalian. Kemudian kita rekam. Nah, ini rupanya harus dicatat pembayaran tadi ya. Coba, ini ada daftar uang muka pembelian. Kita cek dulu teman-teman sekalian. Ini ya, ini ada. Kemudian saldo awal. Kita tutup dulu. Coba kita bayar uang muka pembeliannya ya. Karena kalau pakai akurat dia harus dibayar tersendiri. Kemarin di penjualan itu kita terlewat pembayaran uang muka karena kita tidak buatkan pembayarannya ya teman-teman sekalian. Saya coba dulu ya. Citra Angkasa. Kemudian apakah ada invoice yang tadi? Oh, tidak ada ternyata. Batal. Saya batal dulu teman-teman sekalian. Kita lihat jumlah utang. Apakah muncul utang pembelian tadi atau tidak? Oh, tidak muncul juga ya. Ya, ini ternyata ada perbedaan antara akurat dengan syahir. Sahir, teman-teman sekalian. Kalau di akurat itu, kalau kita buka form uang muka pembelian atau uang muka penjualan, maka dia nanti akan muncul sebagai utang atau piutang ya. Nah, ini berbeda saya lihat. Coba kita ambil daftar uang muka pembelian, kemudian kita filter bulan Maret. Kita klik OK. Oh, ini tidak muncul juga. 1 Maret sampai 31 Maret. Apa saya tadi tidak ini ya, tidak mengubah tanggal kali ya. Bentar ya.
Sekarang ini bulan Mei 2025. Ini. Oh iya, saya salah tanggal tadi teman-teman sekalian. Kita edit dulu ya tanggalnya. Ini, lupa tadi. Ini pembayaran uang mukanya adalah di tanggal 10 2011. Sekarang kita rekam. Salah penginputan tanggal. Oke, kemudian kita posting. Kemudian ini kita tutup. Wait, dia hilang. Kemudian kita buka pembayaran utang usaha, apakah muncul atau tidak? Karena rupanya tadi ada kesalahan tanggal ya. Nah, muncul ternyata ya teman-teman sekalian. Hmm, Pembayaran atas dua core notebook Core i7 CP Citra Angkasa. Nah ini ya teman-teman sekalian, menjadi 23 100 ini, eh utang usahanya ini bertambah menjadi 23. Saya cek dulu ya. Kok jadi 23 ya? 11.100. Hmm, hmm, hmm. Ya, mungkin ini terakumulasi dari yang tanggal 4 ini ya, teman-teman sekalian. Sekarang kita bayar utang saja yang khusus uang muka pembelian tadi ya, teman-teman sekalian. Coba ya, boleh tidak ini? Saya batalkan dulu. Kemudian kita klik update. Di tanggal 10 harusnya harusnya muncul di sini teman-teman sekalian yang tanggal 10. Atau saya lupa tadi input tanggalnya sehingga dia terakumulasi jumlahnya menjadi 23 juta ya. Yang terakhir itu adalah tanggal 10 Maret harusnya. Ya, 10 Maret itu ada pembelian Core i7. Izin dulu ya teman-teman sekalian, kita lihat tadi pembayaran utang usahanya, apakah kita keliru atau tidak. Dari tanggal 1 Maret, coba misalnya sampai, apakah ini sudah ada. Oh, dia
Saya paham sekarang. Jadi teman-teman sekalian, ternyata eh, at- akun utang untuk satu jenis barang itu dia terakumulasi meskipun sudah dibayar ya. Tadi ini kan 11.500.000 yang transaksi tanggal 4-nya sudah dibayar. Sehingga harusnya di sini menjadi 11.500.000 saja. Tetapi secara akumulasi dia masih terhitung 23.100.000 untuk jenis barang Core i7. Oh ya, rupanya aplikasi Sahir itu mengakumulasi ya teman-teman sekalian. Oke, 11.500.000 itu berarti ya sudah betul sudah betul. Ini kita batalkan teman-teman sekalian. Tadi juga sudah kita record uang muka pembeliannya. Kita biarkan sampai di situ. Kemudian kita input lagi setelah tanggal 10 itu, yakni tanggal 12 Maret ketika pesanannya diantar ya. Tanggal 12 Maret 2011 pesanan diantar dan perusahaan membayar lunas. Langkah pencatatannya adalah kita buka dulu, mana dia? Pesanan pembelian. Kalau di menu Zahir ini teman-teman sekalian, eh, kita cek pengiriman barang ya, berarti kita masuk ke pengiriman barang pembelian. Oke, kita klik tambah, kemudian kita pilih nama pemasoknya, kemudian kita pilih nama eh, nomor purchase ordernya ini ya, P001, ada notebook Core i7 dua, di order juga memang dua, jumlahnya 10.500.000 dengan pajak 11.500.000. Oke. Ini sudah diterima teman-teman sekalian. Jadi ini masuk otomatis menjadi invoice ya. Kemudian kita rekam. Oh sorry, tanggal. Lupa. Tanggal penerimaannya 12 Maret 2011. Terangannya adalah, saya ganti menjadi penerimaan barang dagang. Sorry. 2 unit notebook Core i7 dari CV Citra Angkasa. Oke. Sekarang kita record, teman-teman sekalian. Kemudian kita bayar utangnya ya. Pembayaran piutang. Sorry, pembayaran utang maksudnya. Kita ganti filter tanggalnya. Oke. Kita cari yang Core i7. Klik 2 kali. Kemudian tanggal bayarnya, teman-teman sekalian. Tanggal bayarnya ini adalah 12.03.2011. Jumlah yang dibayar ini 11.550 ya. Ini kita ganti. Oke. Kemudian kita klik rekam. Bayaran atas
Pesanan pembelian 2 unit notebook Core i7. Ya, kita posting. Coba kita update dulu ini ya. Ini tersisa utang untuk eh, Citra Angkasa pada jenis barang Core i7-nya. Teman-teman sekalian sudah terbayarkan. Coba kita klik. Oh, oke. Sisa utang di Citra Angkasa ini adalah 1.400.000 ya untuk pembelian notebook Core 2 Duo-nya ya. Ini saya cancel dulu teman-teman sekalian. Kemudian kita lihat dulu tanggal 17 Maret. Ya, perusahaan melunasi pembayaran pemasok CV Citra Angkasa untuk transaksi pada 7 Maret yang tadi itu ya. Itu senilai 1.400.000 rupiah. Kita kembali ke utang usaha, pembayaran utang usaha, tambah. Kemudian kita cari pemasoknya, Citra Angkasa, invoice tanggal 7, ini ya. Tanggal pembayarannya adalah tanggal 17 Maret 2011. Besar 1.400.000 ya. Ini pelunasan saja, kita tulis pelunasan atas pembelian 2 unit satu notebook Core 2 Duo. Oke. Iya, jumlah yang dibayarkan 1.400.000, kemudian bisa kita record ya. Ya, selesai teman-teman sekalian untuk pembelian ya. Coba kita melangkah ke, oh tidak ada nih. Tidak ada lagi setelah pembelian itu ya. Coba kita lihat sekarang ke laporannya ya teman-teman sekalian. Kita klik laporan, kemudian neraca standar, kita ke laba rugi standar dulu. Eh, harusnya klik 2 kali, sorry. Kita klik 2 kali di nama laporannya tadi, Januari hingga Maret. Ya, kita klik OK. Kita cermati, ini ada rugi teman-teman sekalian. Dia ruginya 9 juta. Penjualan notebook 27 juta. Kemudian pendapatan servis 1.900.000. Ada pendapatan bunga 50.000. Coba kita lihat bebannya ya. HPP-nya 23. Kemudian beban-bebannya sampai beban transportasi 11.750. Wah, mungkin ada kekeliruan ini ya. Pada saat mencatat beban operasi, teman-teman sekalian, itu sampai 17.000. Wah, ini tidak ada, Ji. Harusnya 200.000. Kita close dulu. .
Ini sepertinya ada kesalahan ya, teman-teman sekalian. Beban transportasi ini harusnya hanya, kalau kita klik, harusnya hanya 200.000 rupiah. Tetapi tercatat di laporan laba rugi ini 11.750.000. Ya, ini ada kekeliruan. Ini bisa jadi bagian dari bugnya ya, teman-teman sekalian, kesalahan atau error dari aplikasi karena tidak sinkron antara beban operasi beban operasi yang kita catat dengan beban operasi yang keluar pada laporannya ya, teman-teman sekalian. Sehingga menyebabkan dia harus tercatat rugi. Nah, ini saya capture dulu biar saya kirimkan ke Pak Syukur atau Pak Lukman ya, siapa tahu dia ada solusi. Saya capturekan dulu ini. Ini ada operasi nilainya tidak sama dengan ledger. Proses dulu. Oke, nanti kita sampaikan. Nanti teman-teman juga sekalian cari tahu ya, kenapa bisa muncul di sini 11.750 untuk beban transportasi khusus ini, beban transportasinya. Padahal kalau kita lihat dia di buku besar, ini sudah Januari sampai Maret hanya 200.000 rupiah ya. Oke, sekarang kita close yang ini teman-teman sekalian. Ini bisa langsung di print ya, kita save dulu ya. Kita print sebagai PDF kelas E, laporan laba rugi Diva. Oke, saya save yang itu teman-teman sekalian. Kemudian kita buatkan neraca standar. Beliau di Maret ya. Kemudian kita klik OK. Neracanya keluar. Ini karena kerugiannya tadi itu teman-teman sekalian 11 juta sehingga di sini tercatat ada kekurangan ya. Jadi karena labanya terlalu besar daripada kas yang dimiliki sehingga dia harus minus ya. Jadi total hartanya 1 juta minus 1 juta. Padahal itu tidak boleh ya teman-teman sekalian. Tidak wajar ya. Kecuriga saya adalah kesalahan tadi itu, kesalahan beban operasional, beban transportasi yang 11 juta tadi. Nanti kita cari tahu sama-sama ya. Ini kewajiban dan modalnya juga minus untuk menyeimbangi harta. Teman-teman sekalian, tidak apa-apa kita print saja dulu.
Plus. Kita close, kemudian coba ada enggak laporan lain yang bisa. Persediaan aktivitas proyek, laporan pembelian. Wow. Oke, kayaknya cuma itu teman-teman sekalian yang bisa kita print untuk jenis-jenis laporannya ya. Laporan keuangan ini hanya terdiri dari, oh arus kas bisa juga. Kita klik arus kas dari 1 Januari sampai Maret. Ini arus kasnya ya. Saldo akhir kasnya adalah 37 juta. Oke, kita bisa print. Laporan arus kas. Oke. Laporan perubahan ekuitasnya sepertinya tidak ada ya teman-teman sekalian. Coba kas dan bank, rekonsiliasi, buku besar, daftar rekening, jurnal umum, dan lain-lain ya. Oh, jurnal umumnya bisa kita print kalau begitu. Ya, ini jurnal umum teman-teman sekalian yang tidak masuk ke menu kas dan bank, kemudian menu eh, pembelian dan penjualan ya. Ini yang kita input khusus di buku besar yang lalu. Ini kita bisa print kelas E, jurnal umum Diva. Oke deh. Oke, baik seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian mungkin sampai di situ ya. Ini saya melihat ada transaksinya Mayop, tapi dia khusus perusahaan jasa. Nanti mungkin bisa dimodifikasi untuk ujian kita ya. Jadi ujiannya nanti itu seperti ini ya, live teman-teman sekalian. Saya berikan nanti file soalnya, misalnya kemudian Bapak tunggu teman-teman sekalian menyelesaikannya, penginputan transaksinya. Insya Allah pekan depan, karena pekan depan Selasa itu libur, jadi mungkin kita pindahkan mungkin ke Jumat, atau kalau Kamis sore ada jadwal tak, Dek? Ada, Pak. Ada sore, Iya, Pak. berarti Jumat ya. Kalau Jumat pagi, pagi seperti ini, saya cek dulu jadwal saya.
Jumat pagi. Pak, mohon maaf Pak. Ya, Bagaimana Pak kalau Selasa saja, tapi hari libur? hari libur. Iya Pak. Tapi itu mengurangi haknya teman-teman untuk istirahat. Tidak apa-apa Apalagi sih Pak, karena banyak teman-teman yang magang mungkin nanti kalau hari Jumat bakal terbagi fokusnya Pak. eh bisa di stop record dulu. Siapa tahu teman-teman